Shalom semuanya. Wah, senang sekali ya. Sudah hampir 2 bulan saya nggak bisa hadir karena dalam pelayanan. Eh, kalau bisa dibuka kameranya, saya bisa lihat wajah-wajah kalian yang sudah lama sekali tidak ketemu. Wah, oke, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada Pak David yang walaupun hari ini nggak bisa karena sedang pelayanan ya bersama Ibu Lydia. Eh, Tuhan itu baik, amin. Tuhan osanya selalu baik. Wah, haleluya. Wah, terima kasih ya sudah buka kameranya. Oke, hari ini saya akan berbicara, temanya adalah perjumpaan, ya, abide. Terus di sebelahnya kan ada tanda tanya. Jadi perjumpaan, setelah perjumpaan itu apa? Gitu. Lalu setelah itu, eh, enggak, sorry, encounter ya, perjumpaan, lalu tanda tanya. Jadi setelah perjumpaan kita tuh apa selanjutnya? Dan dan sesudah itu adalah abide, melekat, tetap tinggal di dalam Tuhan. Ini bukan 3 hal, tetapi menjadi satu kesatuan, ya. Nantinya akan menjadi satu kesatuan. Oke, kita akan melihat ayatnya yang pertama. Tolong Firda, ya, Kejadian 27 ayat 41. Esau membenci Yakub karena telah mencuri berkatnya. Dia berkata dalam hati, "Tidak lama lagi ayahku akan mati. Sesudah waktu berkabung atas kematiannya berakhir, aku akan membunuh adikku Yakub." Ya, ini adalah peristiwa yang kedua ya dari Yakub. Yang pertama dia mengambil hak kesulungan ya dengan menukarnya kan dengan sup kacang merah. Ini yang kedua ketika Ishak sudah mau mati dia memberikan berkatnya yang harus diberikan kepada anak sulung. Yakub mengambil berkat itu. Jadi ketika Esau mengetahui itu, ya dia marah sekali. Ya, jadi ini peristiwa ini ya sesudah waktu berkabung atas kematian bapaknya itu nanti berakhir, aku akan membunuh adikku Yakub. Ini adalah eh, awal mula rencana daripada Esau mau membunuh Yakub. Ya, yang waktu yang pertama, waktu hak lahirnya diambil, ya itu dia nggak apa-apa. Tapi ini berkat ini yang diambil dia menjadi dendam. Dia marah sekali, ya, karena mencuri berkat ini. Setelah dia peristiwa kalau kita baca ya nanti dalam ayat yang di atas sebelumnya ya kita baca sendiri aja ya. Ketika Esau mengetahui setelah dia pulang berburu dia masak, dia kasih sama bapaknya Ishak. Setelah dia mengetahui bahwa adiknya itu sudah mengambil berkatnya ya. Ayat 34 tuh berkata gini saya bacakan ya. Esau meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Wah, Esau ini kan dalam ceritanya tuh anak kesayangan bapaknya, ya. Karena dia tuh senang berburu gitu ya. Wah, sangat maco banget, memberani gitu ya. Beda dengan adiknya, ya. Beda dengan Yakub, ya. Jadi Yakub anak kesayangan ibunya. Bayangkan Esau itu kan katanya berbulu, wah pokoknya gagah banget deh kali gitu ya. Dan ceritanya ini dalam cerita ini, ya bukan cerita bohongan, pasti dalam hal ini, ya. Ya Esau tuh orang yang seperti itu. Tapi ketika dia mengetahui bahwa berkatnya itu diambil oleh adiknya, Firman itu berkata Esau meraung-raung, berarti nangis kan, kayaknya sampai sangat keras. Saya sih bisa bayangin ya bahwa, waduh, kayaknya tuh apa yang menjadi bagian dia tuh diambil ya. Dalam kepedihan hatinya tuh dia meraung-raung, berarti tuh dia benar-benar pedih hatinya, nangis sampai ya saya bisa bayangin apa yang menjadi bagian kita dan hak kita diambil orang, dicuri tanpa kita mengetahui kan ditipu istilahnya. Pasti kita akan pedih juga ya, mungkin nangis ya. Dia berkata, "Berkatilah aku ini juga Bapak." Gitu. Dia bilang sama bapaknya Ishak. Jadi dia tuh benar-benar mohon sama bapaknya mau berkat ini ya. Bapaknya bilang ayat 35, "Adikmu itu ya dengan tipu daya sudah mengambil hak kesulungan. Terus dia juga merampas berkat untukmu." Jadi bapaknya bilang memang si Yakub ini menipu, tipu daya dan merampas ya. Ayat 38 dikatakan
Dengan suara keras menangislah Esau. Jadi dia benar-benar terus nangis memohon. Dia sampai berkata kalau kita baca cerita itu tuh sedih ya. Bahwa dia bilang ini, Bapak apakah nggak ada berkat lain lagi? Ya, sampai dia mohon. Bapaknya bilang nggak ada, yang semua yang berkat itu semua udah dikasih. Ya, nggak ada gitu ya. Itu nanti ada satu eh, khotbah sendiri lagi tentang itu ya. Jadi bener-bener Esau itu marah sekali dan dendam dalam kepedihan hatinya ya. Eh, ini awal mula rencana pembunuhan Yakub ya dari itu. Yakub dan ibunya Ribka, mereka itu membuat suatu rencana untuk mengambil berkat yang harusnya milik Esau diambil. Jadi ini rencana dari ibunya dan Yakub. eh Kadangkala dalam hidup kita, ya, rencana-rencana kita tuh, wah ini begini nanti supaya baik, ini begini supaya dapat berkat, begini ini supaya sukses. Itu rencana kita sendiri, itu adalah rencana mereka sendiri, ya. Banyak kali rencana kita itu berakhirnya, seringkali itu berakhirnya dengan malapetaka, ya, dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Ini yang terjadi yang kita bisa pelajari, ya. Kemudian Yakub melarikan diri ke Haran. Ibunya bilang pergi aja, ya. Jadi Esau mau membunuh dia, ibunya suruh dia pergi. Jadi dia jadi buronan istilahnya, ya. Tetapi yang saya bisa lihat di sini adalah walaupun dia sebagai buronan mau dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Esau, dalam keadaan seperti itu, Yakub itu encounter God. Yakub itu bertemu Tuhan. Dia mendapat mimpi ada tangga dari bumi ke surga, ya, di mana ada malaikat yang turun dan naik ke surga, ya, yang naik dan turun ke surga. Kita lihat ayatnya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Yakub meninggalkan Beersheba dan pergi ke Haran, ya, ibunya yang menyuruh dia. Dia sampai di suatu tempat tertentu pada saat matahari terbenam dan berkemah di sana untuk malam itu. Dia mengambil sebuah batu dari sana untuk dijadikan bantalnya dan membaringkan diri untuk tidur. Lanjut. Dia bermimpi tentang satu tangga yang terbentang dari bumi sampai ke surga. Dalam mimpinya, utusan-utusan Allah sedang naik dan turun di tangga itu. Dalam terjemahan lain disebut malaikat. Dan Yahweh berdiri di sampingnya dan berkata kepadanya, Akulah Yahweh, Allah Abraham dan Allah Ishak. Ya, jadi ini kan Abraham udah mati, Ishak udah mati. Ya, jadi dia bilang Allah Abraham, Allah Ishak. Kalau sekarang orang Israel mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, Yakub kan belum masuk di sini. Kamu sedang berbaring di tanah yang akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Lanjut. Mereka akan menjadi sebanyak butiran debu di tanah dan mereka akan memperluas wilayah mereka ke segala penjuru. Melalui kamu dan keturunanmu, aku akan memberkati seluruh dunia. Kita kembali dulu ke ayat yang sebelum ini, tolong Firda. Oke, perhatikan baik-baik ya. Yakub ini pada saat itu, pada saat dia berjumpa Tuhan, Tuhan datang menemui dia di dalam mimpinya. Yakub ini adalah seorang penipu, bapaknya bilang ya. Dia merampas berkat. Jadi bukan orang yang terlalu baik-baik. Dia merencanakan semuanya ini, gimana supaya bisa dapat itu. Dan dia pergi melarikan diri sebagai buronan karena Esau kakaknya mau membunuh dia. Tapi ketika Tuhan menjumpai dia dan dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata begini, berdiri di sampingnya, Akulah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak. Jadi Tuhan itu mau kasih tahu dia siapa ini yang datang menemui dia. Ya, dalam perjumpaan itu siapa yang dia jumpai? Dia mau bilang, aku nih Allah, aku nih Tuhan, Allahnya Abraham, Allah Ishak. Mereka pada masa itu mereka selalu mengatakan begitu, karena Abraham menyembah Allah yang sama, Ishak menyembah Allah yang sama, ya. Yang kita kenal sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya membaca ayat ini, kalimat pertama ini adalah penting.
Berapa banyak dari kita atau orang-orang lain yang kita dengar atau termasuk saya yang berkata kita mendapat encounter Tuhan. Saya berjumpa Tuhan. Saya atau Tuhan menjumpai saya entah dalam mimpi, entah suaranya, entah dalam firman banyak. Kita harus tahu yang kita jumpai itu siapa. Ya. Itu penting. Jangan asal kita ada orang bilang, oh saya dapat perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Tuhannya apa ini? Gitu ya. Siapa yang dijumpai? Kita harus tahu dulu. Jangan main percaya dulu pesannya. Siapa dulu yang kita jumpai? Siapa dia? Ya. Jadi dia kasih tahu dulu nih sama si Yakub. Aku nih siapa? Jadi itu penting. Encounter itu perjumpaan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Ya dia yang awal dan akhir. Ya, jadi kita harus tahu siapa dia. Jadi kita tahu bahwa perjumpaan ini adalah perjumpaan dengan Allah yang benar. Ya, kalau kita tadi yang saya sudah bacakan, ya, saya tadi udah bilang siapa ini Yakub. Dalam perkataannya Tuhan berkata kepada dia, kalau kita baca nanti lagi ulang ya, tidak ada satu kalimat pun yang dikatakan oleh Tuhan bahwa waktu Tuhan menampakkan diri pada dia dalam mimpi, Yakub, kamu ini penipu. Kamu ini merampas berkat kakakmu, Esau. Kamu ini merencanakan rencana ini. Ya, pakai daging, pakai bulu, pakai apa semua daging. Enggak, Tuhan nggak ngomong gitu. Ya, kamu sekarang memang pantas untuk mau dikejar-kejar dan dibunuh oleh Esau karena kamu tidak baik. Nggak ada satu kalimat pun tuduhan. Nggak ada. Ya, nggak ada satu kalimat pun yang menyalahkan. Nggak ada satu kalimat pun yang memojokkan Yakub. Ya, nggak ada sama sekali hal yang nggak bagus. Jadi yang Tuhan katakan kepada Yakub kalau kita sebut dengan bahasa kita sekarang adalah Tuhan bernubuat. Tuhan makasih tahu Yakub apa yang akan terjadi dalam hidupnya tanpa menyinggung apa yang mau dibuatnya atau dia saat itu orang yang kayak apa, nggak disinggung sama sekali sama Tuhan, tidak dibicarakan. Tuhan makasih tahu dia apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidupnya. Dengan kata lain, itu adalah salah satu dari kode etik dari nubuatan. Kita harus menggali emas dalam diri orang itu, bukan menggali yang nggak baik, ya. Ini contoh yang sangat dasar sekali yang kita bisa lihat, ya. Balik lagi ke ayatnya, jangan dibuang dulu, bukan dibuang sih, jangan dihapus dulu. Ya, yang tadi, ya. Ini untuk saya tuh penting, ya. Saya lihat ya, dia bilang, kamu sedang berbaring di tanah yang akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Ini janji Tuhan. Dia nggak kasih tahu apa yang lain-lain. Dia bilang, mana dikasih tahu bahwa ini nanti aku kasih kepada kamu. Udah tahu ini tukang tipu gitu ya. Mau ngerampas berkat, tapi dia mau kasih yang lebih banyak lagi. Kasih tahu berkatnya yang luar biasa. Ayat berikutnya, 14. Keturunannya ini, ayat 14 ya. Mereka, jadi keturunannya itu akan sebanyak butiran debu di bumi. Ya, mereka akan memperluas wilayah mereka ke segala penjuru. Melalui kamu dan keturunanmu, aku akan memberkati seluruh dunia. Wah, ini luas sekali, panjang sekali. Ya, yang nubuatan ini bukan cuma masa periode yang singkat, tapi untuk yang sampai sekarang. Karena melalui bangsa Israel ini kan nanti Yakub ganti namanya Israel kan. Melalui bangsa Israel ini, saudara dan saya diberkati. Kita mendapat berkat itu. Jadi ini Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa sekali kepada orang yang pada saat itu belum orang baik, ya. Lalu ayat 15, dia bilang gini Tuhan, jangan pernah lupa. Nah, dia kasih tahu banget nih, jangan pernah lupa. Saya mau katakan ini juga untuk kita semua dan termasuk saya, ya. Ayat 15 ini. Aku selalu menyertaimu dan akan melindungimu kemanapun kamu pergi. Karena pada saat itu Yakub buronan. Dia takut, dia melarikan diri. Kalau dia nggak takut, dia nggak salah lari. Dia lari, dia menjadi buronan. Dia nggak tahu gimana, ya. Tapi Tuhan bilang, aku selalu menyertaimu dan akan melindungimu kemanapun kamu pergi. Ini untuk saudara dan saya juga, ya. Jangan pernah lupa. Dan suatu hari nanti, kata Tuhan, aku akan membawamu kembali ke negeri ini karena aku tidak akan meninggalkanmu atau membiarkanmu gagal menggenapi setiap kata yang telah kujanjikan kepadamu. Ini Tuhan janji, pasti kamu akan pulang lagi ke sini.
Aku nggak akan meninggalkanmu. Apa yang udah aku katakan, janjiku tuh pasti akan terjadi, tergenapi. Oke, ayat 16. Dia berkata, Yahweh ada di sini. Dia ada di tempat ini dan aku tidak menyadarinya. Jadi dia tahu tuh Tuhan kan. Karena sangat takut dan bingung, dia berkata, ya, eh kalau dalam bahasa Inggrisnya nggak dibilang takut ya. Dia itu, makanya saya kaget waktu baca ini. He was overcome with awe and sad. Jadi dia tuh bener-bener, wah, kagum banget gitu ya. Bukan takut ya, dia kagum sekali gitu sampai dia nggak dibilang bingung sampai pokoknya tuh wah gimana banget dengan apa mimpi yang dia lihat itu ya. Dia lihat malaikat, dia lihat perjanji Tuhan. Dia berkata gini, betapa menakjubkan ya tempat ini. Aku ternyata berada di rumah Allah. Tempat ini adalah gapura, pintu gerbang surga. Berikutnya 18. Pagi-pagi sekali, Yakub mengambil batu yang telah dijadikannya sebagai bantal, mendirikannya sebagai tugu dan mengurapinya dengan menuangkan minyak ke atasnya. Dia menamai tempat itu Betel, walaupun kota itu tadinya bernama Luz. Betel artinya rumah Allah. El Allah, Bet itu rumah. Ya, lalu ayat 20. Kemudian Yakub menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, dia berkata, kalau lihat ya, bedanya tuh Tuhan sama oh ya pasti Tuhan sama kita beda ya, dia Tuhan ya. Tapi masih kita lihat ini ya, betapa kita nih kayak Yakub manusia banget ya. Tuhan nggak ngelihat apapun dalam diri Yakub saat itu dikasih janji yang sangat luar biasa. Nggak ada tuduhan, nggak ada bilang kamu salah, nggak ada yang bilang kamu mesti bertobat, nggak ada. Ya, dia kasih janji doang. Ya, tapi ketika setelah nerima semuanya itu Yakub ngomong gini, kalau engkau, dia ngomong sama Tuhan, udah dikasih janji ini, kalau engkau akan selalu menyertaiku dan melindungiku dalam perjalanan panjang ini, dan kalau engkau memberiku roti dan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, dan kalau aku pulang dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh engkau akan menjadi Allahku. Lihat, beda banget kan? Tuhan nggak ngomong sama dia gini, kalau kamu bertobat, aku kasih ini semuanya berkatnya. Kalau kamu nggak nipu lagi, nggak ada perkataan itu sama sekali nggak ada, ya. Tapi ketika ke manusia yang udah dikasih janji, ya kayak kita. Waktu saya lihat nih kayak kayak kita banget ya, kayak manusia banget, bener-bener. Kalau Tuhan, kalau engkau begini, kalau engkau begitu, kalau engkau begini, ya, engkau jadi Tuhan aku. Ya, kita kayak gitu. Tuhan kasihnya itu tidak pakai syarat. Tapi kita ke Tuhan itu banyak syaratnya. Tuhan, aku mau ikut Engkau kalau aku sembuh. Tuhan, kalau ini, kalau begitu, ya beda sekali. Ya, jadi ini kelihatan Yakub atau manusia tuh kayak gitu. Ya, dia kelihatan kekhawatirannya. Ya, kelihatan. Ya, kalau karena dia takut Esau tuh kan mengejarnya sampai mana. Dia bilang bener kalau engkau benar-benar menyertai aku melindungiku, ya. Dan dia juga nggak tahu hidupnya gimana nanti ke depannya. Dia bisa makan atau gimana dan sebagainya kalau kau kasih aku makan, kasih aku baju nih, gitu ya. Kalau nanti aku bisa pulang lagi, gitu ya, maka engkau akan jadi Tuhan. Ini kelihatan kekhawatiran atau kecemasan, ketakutan Yakub. Dia bilang, Tuhan, lalu Tuhan udah kasih janji itu nggak akan gagal janjiku, kata Tuhan. Dia masih pakai kalau. Kasih kita tuh, manusia tuh selalu punya kondisi, persyaratan. Tapi kasih Tuhan enggak. Ya. Ayat yang terakhir, 22, lihatlah. Ini Yakub yang ngomong. Aku telah mendirikan tugu batu kudus ini, dan ini akan menjadi rumahmu Allah. Aku berjanji, ya kalau itu dikasih kalaunya, aku janji akan menyisikan 1/10 dari semua yang kau berikan kepadaku sebagai pemberianku kepadamu. Ya, jadi ini kayak perpuluhan gitu ya. Dia bilang eh, dia berjanji kalau semua itu dapat, sangat manusia sekali.
ya. Tuhan kalau ini semua dapat aku janji deh Tuhan. Tuhan kalau rumah aku laku aku kasih deh Tuhan. Tuhan kalau proyek aku sukses atau apa aku kasih ini segini banyak deh Tuhan buat ini buat itu ya. Eh, yang baiknya di sini kalau saya lihat ya dia bilang ini dari semua yang kau berikan. Jadi dia tahu semua yang akan dimilikinya itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Ya, ini kelihatan bagaimana bedanya manusia dan Tuhan. Dari ayat ini saya melihat betapa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia dan dengan kebaikan. Memang benar firman Tuhan. Kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan, tergantung dari terjemahannya, itu menuntun kepada pertobatan. Ya kan? Tuhan nggak menuduh apapun, Tuhan nggak suruh-suruh dia bertobat, Tuhan nggak memojokkan Yakub, dia cuma memberikan kebaikan dan kemurahannya, dikasih janjinya yang luar biasa. Dan Tuhan janji nggak bakal gagal janjinya. Dan saya percaya bahwa pada saat itu, ketika mendengar janjinya itu semua dan dia bangun pagi, dia sampai, wah takjub dan luar biasa sekali, memang ini Allah, ini rumah Allah, pintu gerbang surga dan sebagainya, ya. Kalau dalam bahasa Inggris mengatakan Yakub tuh submit, menyerahkan dirinya kepada Tuhan pada saat itu, pada peristiwa itu terjadi satu pertobatan. Karena firman Tuhan kan satu sama lain nggak mungkin clash ya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan menuntun manusia kepada pertobatan. Pada saat itu saya percaya bahwa dalam diri aku tuh ada pertobatan atas apa yang dia udah lakukan. Waktu nggak bisa diputer, tapi ada sesuatu pertobatan yang terjadi ya bahwa apa yang dilakukannya itu nggak benar, apa yang dilakukannya itu dosa ya. Itu adalah perjumpaan dia dengan Tuhan. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan dalam cerita ini adalah Yakub. Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu perubahan. Setiap kali ada perjumpaan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan, selalu akan terjadi perubahan dalam diri manusia. Nggak mungkin orang yang bilang, oh saya mendapat perjumpaan dengan Tuhan. Nggak terjadi apa-apa. Bener Tuhan apa enggak? Bener atau enggak? Dia kalau benar seseorang tuh mendapat perjumpaan dengan Tuhan, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Seperti dalam diri Yakub, dia bilang, wah, engkau adalah Tuhan. Dia memberikan janjinya. Ya. Dari mana saya bisa melihat bahwa ada satu perubahan dalam pikiran, hati, dan karakter dan perbuatan Yakub? Ya, kita melihat ya sekarang Kejadian 31 ayat 7. Kita lihat perbedaan Yakub yang dulu dan kemudian yang berikutnya setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Kejadian 31 ayat 7. Iya, ini Yakub yang setelah dia lari kan dia bekerja di tempatnya Laban kan, ya. Dia berkata begini, walaupun dia, maksudnya Laban, mertuanya itu, telah mencurangi aku dan mengurangi upahku berulang-ulang, namun Allah tidak membiarkannya mencelakaiku. Jadi maksudnya Laban tidak bisa mencelakai. Ini, wah, jadi kan dalam masa pelariannya, buronannya itu, ya, ada orang, ya dalam hal ini mertuanya, mencurangi dia, menipu dia. Upah gajinya tuh diganti-ganti mulu atau bahkan dikurang-kurangin mulu terus ada sesuatu yang ketidakadilan ya sama kan seperti yang terjadi dalam peristiwa hidupnya dia nggak adil sama kakaknya Esau ini terjadi kalau melihat Yakubnya yang dulu ya mungkin dia akan lebih licik lagi oh, kalau mencurangi dia kan curangin lagi gitu istilahnya ya akan wah gini tapi enggak dia nggak melakukan apapun atas suatu tindakan yang tidak adil dalam hidupnya. Ya, ada suatu tindakan yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Enggak, dia nggak melakukan apa-apa. Bahkan ketika dia menikah harusnya kawinnya sama Rahel, kemudian kawin sama Lea, ya, dia nggak marah, nggak ya marah pasti. Tapi maksudnya dia nggak melakukan sesuatu yang gimana. Ya udah, dia kerja lagi 7 tahun. Jadi ada perubahan. Perubahannya terjadi pada Yakub pikirannya, hatinya, cara pandangnya, sikapnya, itu harusnya terjadi pada kita kalau kita bilang, saya bertemu Tuhan. Ya, saya encounter God. Pasti ada yang terjadi. Kita lihat lagi kejadian 31 ayat 42. Ya, kita lihat bagaimana perubahan dalam diri Yakub setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Kejadian 31 ayat 42.
Kalau ini Yakub yang ngomong ya, kalau Allah ayahku, Allah Abraham dan Allah Ishak yang mengagungkan tidak menyertai aku, ini dia ngomong sama Laban ya, kamu tentu sudah mengusirku dengan tangan kosong. Tetapi dalam belas kasihannya, Allah melihat bagaimana aku sangat menderita dan betapa kerasnya aku telah bekerja, dan karena itulah Dia, Tuhan, menegurmu tadi malam dalam mimpimu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dia tahu, dia tuh menderita, dia kerja keras banget gitu ya selama 14 tahun gitu ya. Udah ditipu, dibohongin segala macem ya. Tapi dia nggak melakukan apa-apa ya. Karena dia kembali lagi karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang benar yang dia jumpai itu mengubah hidupnya ya. Dan dia percaya bahwa Tuhan tuh bilang, jangan pernah lupa, aku akan menyertaimu, aku nggak akan pernah meninggalkanmu, aku akan melindungimu. Makanya dia bilang, itu sebabnya Tuhan itu kasih mimpi kepada Laban, tidak boleh mencelakai Yakub. Nah, jadi dari sini saya lihat ada satu perubahan karakter atau dirinya, ya. Lalu kemudian kita lihat ceritanya, ya. Setelah dia bekerja lama sekali, ya, dia kembali pulang, mau kembali pulang ke tanahnya, ya, ke negerinya, ya. Eh, Waktu dia kembali, saya merasakan bahwa dalam seluruh yang ayat-ayat yang dibaca itu, Yakub punya ketakutan. Ibunya waktu dia suruh lari ke Haran, ibunya bilang begini, nanti ya, dia bilang gini, kalau kemarahan Esau sudah surut, ya baca sendiri nanti ayatnya, ibu bilang, nanti kalau kemarahan Esau sudah surut, dia sudah lupa gitu ya, nanti ibunya ini akan suruh orang kasih tahu dan nanti jemput dia pulang. Tapi paling tidak 14 tahun atau lebih dari 14 tahun, kan dia bekerja 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, terus kesananya nggak tahu berapa lama ya, sampai dia punya anak 12 nggak ada kabar dari ibunya ya. Ini Esau nih udah surut belum dari marahnya, udah lupa belum dari dendamnya, nggak ada kabar sama sekali, lama banget itu. Jadi dia memutuskan setelah banyak penipuannya, dia mau pulang kembali, bawa 4 istrinya dan 12 anaknya ya pulang. Dan dia nggak tahu apakah Esau ini masih dendam, masih mau membunuh dia, semua dia nggak tahu karena nggak ada berita apa-apa dari ibunya di dalam ayat-ayat yang kita baca itu, ya. Jadi saya merasakan bahwa Yakub ini ada ketakutan, ya. Dan di dalam ceritanya itu dia mengirimkan duluan kan jalan, ya, eh, apa gundiknya, terus kemudian Lea, terus kemudian gundiknya lagi, Bilha, Silpa duluan, kemudian Rahel terakhir dengan anak-anaknya, baru terakhir dia. Ya, kita lihat Kejadian 32 ayat 23 sampai 24. Kejadian 32 setelah ini. Oke. Dia mengantarkan mereka, ini Yakub ya, mengantarkan mereka semua tuh istri dan anak-anaknya menyeberang bersama dengan segala yang dimilikinya. Dan Yakub ditinggalkan sendirian. Tiba-tiba entah dari mana seorang laki-laki muncul dan bergulat dengan dia sampai fajar. Ya, eh, semua mereka udah jalan, Yakub sendirian. Saya merasa bahwa kalau Yakub pernah merasa membutuhkan Tuhan, itu paling masa di mana Yakub paling membutuhkan Tuhan, menurut saya adalah saat ini, di mana dia benar-benar membutuhkan Tuhan. Karena dia nggak tahu gimana. Esau tuh gimana dan apa yang akan terjadi. Jadi semua disuruh jalan duluan, dia tinggal sendirian di belakang. Ada banyak versi kenapa masing-masing disuruh jalan duluan dan urutannya segala macam, tapi saya nggak bahas itu. Yakub merasa pada saat itu dia adalah saat di mana paling membutuhkan Tuhan. Dia perlu sendirian dengan Tuhan. Dia perlu berjumpa dengan Tuhan. Dia butuh Tuhan ini. Lalu tiba-tiba, ya, tiba-tiba ayatnya ngomong itu dari mana?
muncul, ya. Dan orang ini adalah Tuhan sendiri, ya. Dia bergumul, ya. Karena Yakub tahu Esau bisa mengambil segala sesuatu dari dia, ya. Esau bisa membalas dendam. Dan dia juga tahu bahwa yang satu-satunya yang bisa melepaskan dia, menolong dia adalah Tuhan. Istri-istrinya, anak-anaknya, kekayaannya, semua nggak bisa menolong dia dalam hal ini. Hanya Tuhan. Jadi Yakub membutuhkan sendiri bersama Tuhan dan bertemu Tuhan. Dan betul, Tuhan tahu di mana saat Yakub membutuhkan dia. Dia datang menjumpai Yakub. Yang namanya perjumpaan dengan Tuhan atau encounter itu nggak bisa sekali lalu udah kita anggap, oh udah sekali untuk seumur hidup. Yang namanya perjumpaan dengan Tuhan itu setiap kali, sebanyak kali, sebanyak-banyaknya. Nggak bisa satu, udah pokoknya udah kebutuhan sekali, ya udah. Terus menerus berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu banyak, ya, artinya dalam soking, dengan kita membaca firman Tuhan, kita berjumpa Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah, ya, firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan perjumpaan kita itu nggak bisa satu hari, satu kali untuk seumur hidup, atau satu kali untuk seminggu. Setiap kali terus berjumpa lagi Tuhan, berjumpa lagi, terus encounter God setiap kali. Karena setiap kali kita encounter God, berjumpa dengan Tuhan, kita yang diubahkan. Kita akan berubah. Semakin kita kenal Tuhan kita itu siapa, semakin kita akan berubah. Ya, pikiran kita, hati kita, semua akan berubah. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya baca firman setiap hari, banyak pasal, tapi nggak ada perubahan, tetap sama terus. Mungkin nggak bener-bener berjumpa, ya, nggak, firman itu nggak bener, firman itu nggak menjadi rema, nggak menjadi Allah yang hidup, firman yang hidup bagi diri dia, ya. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah kita. Dan eh, setelah perjumpaannya dengan Tuhan yang kedua ini, ya saya sebut kedua, mungkin di dalam perjalanan hidupnya 14 tahun lebih itu berkali-kali, ya, tapi firman ini cuma menulis ya bagian-bagian ini aja, ya. Tuhan itu berurusan dengan ketakutannya. Karena ketika pagi, sudah mau pagi, ya kan, dia udah mau pergi, ya, dipegangin kan, dipegangin, nggak mau dilepasin. Firman Tuhan bilang dia nggak mau melepaskan sama sekali, dia bener-bener pegangin, ya. Oh, dan dia bilang, aku nggak akan melepaskanmu sampai engkau memberkati aku. Firman bilang gitu, sampai engkau memberkati aku. Karena orang yang bilang, let me go, suruh aku pergi. Tidak, sampai engkau memberkati. Jadi dia tahu betul bahwa dia perlu berkat Tuhan. Kalau berkat itu bukan selalu duit, bukan selalu materi, ya. Dia perlu blessing-nya gitu. Karena dia perlu itu, dia tahu ini yang penting, blessing, damai sejahteranya, kasihnya, semua suka. Dia butuh kekuatan. Pada saat itu yang dia butuh kekuatan, damai, karena dia takut. Dan Tuhan memberikan itu kepada dia. Dia bisa punya kembali damai, dia punya kembali kepercayaan diri karena dia nggak percaya nih gimana ini gitu, ya, sampai semuanya terjadi pada dia. Makanya dia suruh satu-satu pergi dulu, dia sendirian, ya. Dia nggak tahu bagaimana menghadapi Esau. Tuhan mengembalikan semuanya kepada dia, ya, sehingga dia berani untuk menghadapi Esau. Dan Tuhan juga mengganti namanya kan, dari Yakub menjadi Israel. Ini juga poin yang penting. Karena dulu waktu dia merampas berkat itu, bapaknya kan nanya, kamu siapa? Ya kan? Dia tanya, ya, siapa namamu? Atau dalam terjemahan The Passion Translation mengatakan, kamu anak laki-lakiku yang mana? Karena bapaknya tuh udah mulai kayak mungkin berasa rasa gitu, ya, namanya bapak kan, ini iya apa bukan? Ya, dia tanya. Dia bilang, dia Esau. Nah, makanya waktu dia berjumpa dengan Tuhan ini, ya, Tuhan nanya, Tuhan bilang sama dia bahwa namamu nggak itu lagi, ya. Sekarang kamu punya nama baru.
Nama barumu adalah Israel. Karena kamu sudah bergumul dengan Tuhan dan kamu menang. Ya. Dia sudah mengalahkan itu, dia benar-benar pegang Tuhan, nggak mau lepaskan Tuhan. Itu yang bisa kita lihat contoh daripada perjumpaan dengan Tuhan, perubahannya, dan terus melekat pada Tuhan, terus melekat. Itu merupakan satu kesatuan, ya. Melekat terus kepada Tuhan artinya apa? Ya terus kita berjumpa Tuhan lagi, berjumpa Tuhan, nggak akan pegangin Tuhan kuat-kuat. Jangan lepaskan dia. Pegang benar-benar Tuhan kuat-kuat. Yang lain lagi yang kita bisa lihat adalah Musa, ya. Musa eh, orang yang sangat pemberani, membela kebenaran istilahnya, ya. Kita tahu ceritanya kan, bahwa kita lihat dulu Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Oke. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ini kan dia tinggal di sebagai anaknya putrinya Firaun kan ya. Ia keluar, tapi kan yang menyusuin dia, yang ini dia kan ibunya sendiri. Jadi dia tahu bahwa dia ini orang Yahudi ya, orang Israel. Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya, ya, orang-orang Ibrani ya, untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Jadi apa yang kita lihat bahwa hatinya Musa nih benar. Hatinya tuh apa maksudnya? Maksudnya benar, dia mau membela bangsanya sendiri. Ini ada hak yang ketidakadilan ini. Ya, orang Mesir mukul orang Ibrani. Ya, dia nggak mau ada ketidakadilan. Dia mau membela dengan keberaniannya. Dia bunuh orang itu. Akibatnya apa? Sama seperti tadi ceritanya Yakub, ya. Hatinya yang punya keinginan yang benar untuk membenarkan, membela bangsanya, tapi dia bersandar kepada kekuatan atau hikmat manusia sendiri, kemampuannya sendiri. Akibatnya apa? Gagal, ya. Dia melarikan diri juga sampai jauh, ya, sampai 40 tahun. Jadi semangatnya yang bernyala-nyala, keberanian yang bernyala-nyala ini, kalau ini tidak di bawah kontrol Tuhan, itu bisa membawa malapetaka, bisa membawa bencana. Ya. Sama dengan kita punya keberanian yang luar biasa. Ya, punya, wah pokoknya berani mati deh untuk bela kebenaran. Tapi kalau ini nggak dikontrol Tuhan, keberanian kita itu bisa kita melakukan hal-hal yang nggak benar dengan keberanian kita, passion kita. Ya. Jadi harus dalam kontrol Tuhan. Kita tahu juga ceritanya bahwa Musa Musa kan gampang emosian, berani gitu ya. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan, di semak-semak belukar itu, sesuatu juga terjadi dalam hidupnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada karakter yang berubah. Cara pandang dia kepada Tuhan berubah. Tuhan suruh dia pergi melepaskan bangsa Israel dari Mesir, pergi ketemu Firaun. Diperintahin itu aja ngomongnya kan banyak. Nggak bisa ngomong lah, inilah, itulah. Pokoknya nih, kemana nih orang yang pemberani ini nih, yang berani. Kok berbalik banget gitu ya, jadi berubah gitu. Sampai Tuhan mesti bilang, terakhirnya, nanti nggak bisa gagap, nggak bisa ngomong, kata dia. Sampai Tuhan ngomong gini, itu kakakmu Harun itu udah on the way. Sekarang jalan, nanti dia akan jadi juru bicara. Sampai sampai Tuhan tuh kasih tahu gitu karena sesuatu berubah. Dan firman Tuhan mengatakan kita lihat dalam bilangannya 12 ayat 3. Perubahan yang luar biasa dalam diri Musa. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa, kata Alkitab nih ya, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Nggak salah nih. Ya kalau dia biar gimana pun dia seorang pembunuh loh ya. Tapi kita bilang gitu. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Wah, orang yang paling lembut hatinya di atas semua muka bumi itu Musa.
seseorang yang pernah membunuh orang dan melarikan diri karena takut, ya. Sampai suruh balik lagi dia nggak bisa ngomong, gagap, ya. Kita masih bisa lihat bahwa Musa tuh seorang yang pemberani dan yang mau marah. Waktu peristiwa 10 perintah Allah dia turun, wah, bangsa Israel udah nari-nari, pesta-pesta, udah bikin ilah yang baru, ya lembu emas. Langsung dia marah kan, dia hancurin tuh. Ya, marah banget gitu ya dia. Jadi kita masih bisa lihat bahwa dia tuh orang yang seperti itu, tapi perjumpaannya dengan Tuhan itu merubah dia. Ya, dari orang yang sangat memberani dan sangat keras menjadi sangat lembut. Dan kita tahu dalam cerita Alkitab itu bahwa perjumpaan Tuhan dengan Musa dengan Tuhan, Tuhan dengan Musa tuh bukan satu kali di semak belukar doang, berkali-kali, berkali-kali, ya, sampai dia bilang Tuhan itu dan Musa itu temenan. Musa itu temennya Tuhan, ya. Dia berhadapan muka dengan Tuhan, muka dengan muka, ya. Jadi ini berkali-kali encounter-nya, berkali-kali perjumpaannya, dan tiap kali mengubah Musa menjadi orang yang lebih lembut, menjadi orang yang hatinya baik, ya. Tiap kali, ya. Sampai Alkitab mengatakan gak ada orang yang lain yang lemah lembut selain dia. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan disebut the meekest, yang paling lemah lembut. Meekest itu bukan cuma lemah lembut aja, tapi kata lainnya yang lain itu definisinya adalah humble, rendah hati, ya. Dan patient, sabar. Jadi perjumpaan-perjumpaan Musa dengan Tuhan membuat dia menjadi hatinya lembut, itu yang kita perlu. Karena kalau hati kita keras, kita nggak bisa selaras sama firman Tuhan. Firman Tuhan kita hantem terus, nggak bisa nih gini, nggak percaya. Jadi kepercayaan kita tuh banyak ragunya, tapi kalau kita punya lemah lembutan dari Tuhan, apa yang Tuhan ngomong kita bisa terima. Dikoreksi pun oleh Tuhan kita terima. Di pruning atau di pruning itu bahasa Indonesianya di apa ya namanya? Di dalam Yohanes 15 ya, pokoknya itu dirapotong ranting-rantingnya itu kita bisa terima, dikoreksi sama Tuhan, didisiplin sama Tuhan kita bisa terima karena hati kita lemah lembut dan humble, rendah hati, ya, rendah hati, ya. Musa itu sangat rendah hati, ya, kayak luar biasa sekali, dan patient, sabar ngadepin bangsa Israel itu mimpin 40 tahun. Waduh, sama tuh waktu Tuhan aja bisa marah ngadepin bangsa Israel, dia bilang itu nih bangsa kamu ini, katanya ini semua mau dihabisin aja, mau kamu aja yang Musa nanti yang terus hidup karena udah marah juga nih tiap kali komplain mulu, kok menggerutu, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Musa bilang apa? Ntar dulu, bukan bangsaku, umatmu, kata Tuhan, bukan umatku, umatmu, kamu, kan. Ya, jadi eh, betapa Tuhan membentuk kesabaran, ya. Jadi perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan tuh membuat kita lebih lemah lembut, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita, ya. Dan perjumpaan ini kita harus terus melekat, 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 melekat berkali-kali berjumpa dengan Tuhan. Yang lain lagi contohnya adalah Paulus. Kita tahu kan Paulus, ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Sebelum ini, Firda, sesudah ini. Ya, namanya Saulus waktu itu ya. Kemudian Saulus tanpa belas kasihan menganiaya gereja Tuhan. Dia pergi dari rumah-rumah orang-orang percaya untuk menangkap laki-laki dan perempuan dan menyeret mereka ke penjara. Bahkan waktu salah satu siapa, saya lupa namanya, yang mati di Rajam Batu, Stefanus, ya, waktu Paulus ada di situ, dia mengiyakan, mengkonfirmasikan itu terjadi. Jadi dia ada di sana. Jadi Saulus ini orang yang nggak punya belas kasihan, kata Alkitab gitu ayatnya ya. Dia bener-bener menganiaya semua, dikejar, laki-laki perempuan nggak peduli semua orang yang seperti ini, ya. Ketika dia mendapat perjumpaan dengan Tuhan, berubahnya tuh langsung drastis sekali. Perubahannya tuh sangat luar biasa, ya.
Selalu ada perubahan ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya. Dalam ayat yang berikutnya kita lihat Roma 9 ayat 3 sampai 4. Kita bisa lihat perubahannya. Kata Paulus ya, dalam salah satu suratnya, karena duka citaku sedemikian besar. Ya, sehingga aku berharap agar aku akan terputus dari Mesias. Jika itu berarti kamu bangsaku dapat menjadi percaya kepadanya. Karena bangsa Israel nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya, kan dia sama dengan dia ya, orang-orang Yahudi kan, orang-orang Ibrani. Jadi dia bilang itu sedih banget dia. Kok bangsanya sendiri nggak percaya ya. Jadi kalau memang eh, supaya bangsanya ini bisa percaya ya, ya udah deh nggak apa-apa deh dia yang terkutuk deh dia yang terputus dari Mesias supaya mereka tuh percaya. Jadi berbalik kan tadi dia kejar-kejar orang pada dibunuh-bunuhin masukin penjara gitu ya. Sekarang enggak, dia punya kasih yang besar. Nggak apa-apa deh dia yang terkutuk deh dia yang terputus dari Mesias. Pokoknya bangsanya ini bisa percaya ya. Berbalik sekali karakternya berubah ya. Kamu adalah orang-orang Israel, rekan-rekan sebangsaku. Ya kan nggak, tadinya nggak begini dia ya. Dan umat pilihan Allah. Ya, padahal ini kan dikejar-kejar sama dia dulu. Milikmulah hadirat Allah yang mulia. Perjanjian, Taurat, bait Allah dengan korban yang diharuskan dan janji-janji Allah. Jadi dia punya kasih yang besar untuk bangsanya. Ya, dengan kasihnya yang sangat besar itu, Tuhan memakai dia menjadi salah satu rasul yang luar biasa sekali, ya, eh, untuk orang-orang yang bukan Yahudi, ya, karena dia punya kasih yang besar. Jadi Tuhan menempatkan dia, memanggil dia, ya. Dalam 1 Korintus 15 nggak ada ayatnya, ya saya bacain aja. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10, ya. Paulus ngomong begini, eh, bahwa Allah itu muncul di depan dia, menampakkan dirinya di depan dia, ya. Eh, dia bilang, aku ini adalah rasul dari semua rasul ini, aku ini adalah rasul yang paling tidak insignifikan, paling nggak terpenting, paling nggak penting, ya, paling nggak penting lah, ya. Bahkan tidak layak untuk dipanggil atau disebut rasul, kata dia. Karena aku ini mengejar orang-orang yang percaya dan menganiaya gereja Tuhan. Tetapi God amazing grace, dia bilang gitu ya. Tetapi kasih karunia Allah yang besar. Oh, ada di sini ya. Oke, ini bahasa Indonesia aja. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia bisa berkata begitu sekarang ini semua karena kasih karunia Allah yang besar. Ya, dia tahu tadinya dia merasa orang Farisi yang paling penting gitu ya. Tapi enggak, dia bilang aku tuh enggak layak, berubah ya. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita lebih rendah hati, lebih lemah lembut, lebih punya kasih ya, lebih punya kasih. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengasihi ya. Dan Tuhan bisa juga merubah kita dengan segala macam apa yang ada kekurangan dalam diri kita ya. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Smith Wigglesworth ya. Dia menceritakan sebuah kesaksian bahwa ada seorang anak, dia bilang anak laki-laki rambutnya tuh merah ya. Dan warna rambutnya merah dan sifatnya sama seperti rambutnya itu. Jadi kayak mau kebakaran mulu, mau marah mulu gitu dia bilang ya. Jadi di sekolah tuh dia nendangin guru-gurunya, kepala sekolahnya, bikin kacau deh pokoknya membuat masalah, troublemaker ya. Pokoknya nggak bisa dikontrol katanya dalam buku itu ditulis ya. Sehingga guru-gurunya satu kali itu eh, ini ayatnya udah boleh ditutup. Guru-gurunya satu kali tuh bikin rapat meeting gitu ya, mau mendiskusikan ini anak kecil ini yang rambut merah yang pokoknya nih temperamennya sangat pemarah banget bikin kacau semuanya ini mau dikeluarin aja dari sekolah karena sangat mengacau.
Tetapi ini sekolah Kristen, ya. Jadi tapi kemudian mereka pikir, wah nanti kalau Tuhan itu, Tuhan kan bisa bekerja kan, Roh Kudus bisa bekerja nih bodoh anak laki ini. eh apa? Jadi mereka percaya, oh Tuhan bisa lakukan sesuatu. Jadi mereka nggak jadi nih keluarin anak laki ini, ya. Anak laki ini bikin kacau di chapel, di gereja mereka, kaca-kaca ditendangin, dipecahin. Pokoknya dia nggak baik sama sekali di dalam sekolahan seperti itu, di luar lebih nggak baik lagi. Satu hari ada suatu KKR 10 hari di kota kecil ini, ya. Dalam KKR ini nggak banyak yang terjadi, bahkan nggak ada apa-apa yang banyak terjadi. Orang-orang pikir, wah buang-buang waktu aja nih bikin KKR 10 hari, nggak terjadi apa-apa, ya. Tetapi ada satu hasil yang luar biasa. Si anak laki-laki yang rambut merah ini menerima Yesus. Dia doang, gitu ya. Yang lain gak ada kejadian apa-apa, pokoknya biasa-biasa aja KKR ini. Setelah dia diselamatkan, dia menerima Yesus, sekarang masalahnya ganti, ya. Masalahnya ganti, kata Smith Wigglesworth. Masalahnya ganti adalah bagaimana supaya mengusir anak laki ini pulang ke rumahnya, karena setiap hari di rumahnya Smith Wigglesworth, setiap hari di sana sampai malam kerja itu nangis, berseru kepada Tuhan, ampunin dia gitu ya. Mau Tuhan pakai dia untuk kemuliaan Tuhan terus gitu. Setiap hari. Sampai mau disuruh pulang terus karena jadi di rumahnya gitu ya. Dan Tuhan benar-benar uh, menyelamatkan anak ini. Tuhan benar-benar sesuatu terjadi dengan perjumpaan anak ini dengan Tuhan ya. Karakternya berubah sekali. Dan dia menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Sorry ya. Dan ditulis begini, most beautiful boys you ever saw. Jadi dia menjadi seorang anak-anak laki yang sangat baik sekali, yang pernah dilihat. Ini baik banget daripada anak-anak yang lain. Setelah itu yang terjadi adalah apa? Dia menjadi misionaris di Cina selama 20 tahun. Ya, jadi guru-gurunya tuh nggak give up. Ya, Tuhan masih bisa berbuat sesuatu. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah seseorang menjadi orang yang troublemaker, menjadi seorang misionaris. Karakternya berubah. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan juga sama. Akan mengubah hidup kita dari hari ke hari. Perjumpaan itu perjumpaan yang tiap hari terus melekat dengan Tuhan. Perjumpaan dan melekat menjadi satu kesatuan. Ya, dengan kita terus punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, salah satu lagi yang ditulis dalam kesaksiannya Smith Wigglesworth begini. Dia bilang bahwa dia itu juga orang yang temperamen, gampang marah, ya, gampang sekali, dikit mau marah, susah untuk dikontrol. Tapi satu kali dia bilang dia benar-benar itu menanti dekat Tuhan. Dia ingin benar-benar punya perjumpaan dengan Tuhan, ya. Lalu selama 10 hari dia terus mencari Tuhan, terus dia ingin berjumpa dengan Tuhan dan betul dia berjumpa dengan Tuhan dan kehidupannya itu berubah setelah itu. Istrinya memberikan kesaksian bahwa perubahan yang sangat besar terjadi dalam hidupnya Smith Wigglesworth ini. Bahwa istrinya bilang dia nggak pernah lagi bisa masak apapun yang tidak menyenangkan. Kalau dulu tuh masak ya kasinan lah, inilah, itulah, pokoknya ada aja ya. Tapi sejak itu pokoknya apapun yang dimasak itu menyenangkan, nggak bisa masak sesuatu yang nggak menyenangkan. Jadi nggak ada lagi ini kepanasan lah, ini terlalu dingin lah, pokoknya semuanya pas dan enak ya. Ada satu perubahan, mungkin masakannya masih sama, tapi orang yang makannya itu berubah setelah dia berjumpa dengan Tuhan ya. Jadi saya melihat bahwa wah saya juga rindu seperti itu. Setiap kali saya baca firman ya, biar firman itu merubah saya. Perjumpaan saya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Yesus sendiri. Kalau Bill Johnson bilang Jesus in print. Yes, firman Tuhan Alkitab itu ya. Jadi kita terus melekat perjumpaannya. Bapa, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Allah Roh Kudus, kami mengasihimu. Terima kasih kalau kami yang manusia biasa, tapi Engkau datang untuk menjumpai kami. Sehingga kami bisa berkata, kami juga berjumpa denganmu.
Terima kasih kalau kemurahan-Mu yang sangat baik dan sangat besar dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, saya berdoa buat semua yang ada pada Reva malam hari ini, Tuhan. Apapun yang mereka alami dalam hidup mereka, datang dan jumpai mereka, Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu turun atas kami semua, Tuhan. Berkat-berkat dari Bapa di surga. Berkat-berkat yang lebih dari cukup untuk keluarga kami semuanya. Berkat-berkat yang lebih dari cukup untuk setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap sekolah kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, untuk setiap usaha kami. Berkat-berkat kreatif juga Engkau turunkan kepada kami semua di dalam nama Yesus. Berkat-berkat kesehatan Tuhan, sukacita, kasih, kekuatan, dan penghiburan Engkau turunkan kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami bisa berkata, kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu lah yang terjadi untuk kami semua, keluarga kami, bangsa dan negara kami, apapun yang kami lakukan di bumi seperti di surga. Dan kami berdoa Tuhan, malam hari ini, biar kami juga bisa seperti Yakub Tuhan. Encounter Engkau, berjumpa dengan Engkau dalam mimpi-mimpi kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat mimpi-mimpi kami Tuhan. Sehingga kami diubahkan, sehingga kami bisa mengenal lebih lagi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Bapa, dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus. Amin.